Halo teman-teman, ketemu lagi sama Handi di sini, salah satu member Coding Bestie. Yuk kita ngoding pakai Swift lagi. Nah, hari ini kita bakal ngoding apa? Nah, kita akan ngoding body mass index. Jadi kita akan coba bikin semacam kalkulator buat ngitung body mass index dia diri kita masing-masing ya. Nah, di sini gue ada dua segmen, ada kalkulator, ada juga history. Jadi kita di sini secara teori bisa menghitung body mass kita sekarang, kayak misalkan berat gue sekarang sekitar 96, terus tinggi gue sekitar 183. Nah, di sini gue ditulisnya ternyata overweight. Nah, terus kalau misalkan kita save di history, jadi kalau kita klik, nah di sini akan muncul di historinya. Jadi tanggal hari ini dan gua overweight dibilangnya. Jadi ini bisa bantu kalian buat keep track sama BMI kalian ya. Jadi kalau misalkan gua diet dan ternyata turun, gua perlu turun sampai sekitar 83 untuk biar bisa jadi dibilang normal. Kira-kira itu. Jadi kalau gua save lagi, gua akan muncul di history dan dia muncul paling atas. Kira-kira itu teman-teman. Kita coba langsung mulai dari Xcode. Mari. Oke, jadi sebelum kita ngoding, mungkin enaknya lebih gampangnya kita bisa tahu nih kira-kira dari tampilan yang kita mau bikin, strukturnya tuh kayak gimana. Nah, ini gue mulai dari kalkulator view. Kalkulator view ini kita bisa lihat ternyata di atas kalau kita bisa identifikasi itu kita pakai navigation title, ada picker dengan segmented style, terus ada text, ada slider ya pasti, terus ada text juga, ada button. Nah, ini kalau misalkan buat yang di calculator view. Nah, sedangkan kalau di history view sendiri itu jadi di bagian atas itu tetap ada navigation title yang sama navigation title yang tadi. Terus di bawahnya juga masih pakai picker yang sama. Tapi di sini ada repeatable content, artinya ada konten-konten yang di reuse ya. Ini kita bisa pakai list sebenarnya. Kira-kira itu sih. Nah, enaknya setelah kita tahu nih dari komponen-komponen yang bakal kita pakai, kita bisa nih kerjain tampilannya dulu. Kita bisa mulai dari tampilannya dulu. Nah, kita langsung mulai dari si Xcode-nya. Nah, setelah Xcode kebuka, kita langsung bikin new Xcode project aja, pastikan dia lagi jalan di iOS. Terus abis itu kita pilih yang bagian application. Nah, ini kita namain aja misalkan my BMI. Ya, my BMI kalkulator, pastikan settingannya benar, ini diisi. Dan jangan lupa interface-nya itu Swift UI. Langsung kita next aja. Taruh di tempat yang diinginkan dan projectnya pun jadi. Nah, sambil menunggu projectnya jadi, nah ini projectnya jadi ya. Ini kita bisa hide bagian ini dulu. Karena kita nggak terlalu butuhkan tampilan itu. Ya, udah sampai sini kita bisa lihat dari tampilan yang tadi. Kita lihat di sini ada navigation title ya. Navigation title pertama kita mau tahu gimana caranya bikin navigation title. Coba kita buka navigation title Swift UI. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini bisa nih. Ini kayaknya oke. Kita lihat bentuknya navigation view, isinya kayak gini, ada navigation title di dalamnya. Oke, kita akan lakuin hal yang sama. Berarti nanti di sini ini kita embed sama navigation view. Oke, isinya kita masukin kontennya. Terus kita masukin title-nya. Navigation title, tadi yang diinginkan navigation title-nya tuh body mass index. Nah, ini udah mirip sama yang kita inginin. Terus habis itu kita balik lagi ke sini. Berikutnya itu picker. Sekarang kita mau bikin picker. Save UI.
Oke, ini dia bikinnya pakai state. Jadinya kayak gini. Kita perlu sedikit ubah, tapi tampilannya seperti ini. Dia perlu ada state ini. Ini nanti state-nya berguna buat mengganti nilai dari tampilan yang diinginkan ya. Jadi kita coba langsung masukin ke sini. Di bagian kita bukan favorite color, tapi nyebutnya kalkulator atau history. Nah, is kalkulator, kalau is kalkulator berarti 0 ya. 0, ini indeks aja lah ya, indeks biar gampang. Indeksnya 0 itu ke kalkulator, kalau ini ke history. Jadi kita bikinnya mirip kayak yang tadi. VStack, ini isinya pickernya ada ininya. Oke, kita ambil, terus kita taruh di bawah navigation view. Nah, ini ada favorite color, bedanya ini jadi index. Jangan lupa ada dolarnya. Nah, dolarnya ini gunanya buat memberitahukan kalau misalkan variabel ini itu bukan variabel yang sederhana, tapi punya state. Jadi dia ada wrapper namanya state di depannya, sehingga dia jadi terkoneksi sama nilai yang ada di sini. Jadi gunanya apa? Gunanya ketika nilai ini berubah, maka tampilannya akan terrefresh. Kayak gitu. Nah, ini coba gue rapiin, gue pencet Ctrl I. Nah, ini ada teks. Ini teksnya nggak kelihatan kayaknya. Ini kayaknya perlu ada di dalam VStack ya, karena kita kan mau dia ada di bawah. Nah, kayak gini. Oke, ini ini buat yang ada di sini. Nah, ini yang kita mau adalah ini kalkulator. Dan ini tuh adalah tadi history. Nah, kita nggak butuh yang ini, jadi kita hapus aja. Nah, jadilah kayak gini. Gambar pun sebenarnya kita nggak kepake. Gambar kita nggak kepake. Picker style-nya itu segmented. Oke. Nah, ini ada teks. Karena dia ada di bawah, di atas ya. Ini juga ada ruang. Berarti kita mesti dorong dia ke bawah, ada ke atas. Jadi ini kita taruh spacer. Biar dia kedorong ke atas kayak gini. Oke, udah jadi tampilannya. Setelah itu ada teks nih, teks, terus di sini ada teks, dia di pinggir-pinggir, terus tengahnya kosong, berarti di sini ada pakai horizontal stack. Jadi kita langsung bikin aja horizontal stack di sini, hashtag, ini ada kontennya. Terus kita kasih spacer biar dia terdorong. Oke, sama ada tulisan lagi di bawahnya. Jadi kiri kanan. Nah, ini karena butuh jarak di bagian sini, kita kasih jarak. Ini kisah sejarah padding. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu ini kita butuh benerin ya fontnya. Ini weight, ganti jadi weight. Terus di sini kita ganti jadi 70 misalnya. Nah, masih kecil, ini kita ganti fontnya. Mungkin itu body kali ya. Oh, kurang gede ya. Ini title. Title segitu, title 2. Title 3. Mungkin masih kurang kayaknya nih. Headline mungkin. Oh, enggak headline. Kayaknya body ya. Coba ini body, ini kilogram. Terus abis itu warnanya juga mau diubah jadi lebih gray. Foreground color dot gray. Nah, terus habis itu yang sama, kita lakuin hal yang sama buat teks yang 70 ini. Ini tuh tipenya dia lebih gelap, jadi ini harusnya title.
title 3 kita coba. Terus warnanya juga kita hitamkan. Terus fontnya kita kasih bold. Cuma ini harusnya lebih besar ya, jadi mungkin ini title 2. Nah, kayak gini. Nah, ini oke. Nah, terus kita mesti masukin slider di bawahnya. Jadi ini hashtag, di bawahnya ada slider. Nah, slider ini ada beberapa pilihan. Kita coba pakai paling atas. Nah, ini juga sama, ada binding juga, ada nilainya. Dan dia itu binary floating point. Jadi kita mesti pakai float. Jadi kita masukin sini, coba masukin ini weight 0,0 misalnya. Jadi ini weight pakai dolar, jangan lupa. Terus abis itu labelnya. Oh, oke. Ini code-nya, jadi kita kasih teks aja. Terus di sini juga kita kasih teks dulu. Oke, nah kita pastikan ini kayak gimana tuh bisa dari sini. Jadi slider itu juga bisa pakai caranya kayak gini nih. Slider value berapa, terus in 0 sampai 100. Ya kan? Nah, kayak gitu. Oke, kita lakuin hal yang sama. Slider value sama in. Oke, kita coba hapus dulu. Slider value sama in. Oh, ini nih, value sama in. Value in nih, value in. Nah, ini langsung pakai aja tadi yang weight-nya di sini pakai dolar, jangan lupa weight. Terus di sini tuh tadi jaraknya 0 sampai 100 gitu. Nah, kan jadi nggak error. Oke. Tapi angka ini nggak berubah ya, angkanya ya. Jadi kita masukin angkanya ke sini. Dari si weight ini kita taruh di dalam sini. Kita pakai string interpolation, coba. Nah, di sini weight, wah 0,000000. Kita coba jalanin. Oke, udah berjalan ya. Ini udah berjalan, cuma mungkin kalau awal-awal keluarnya 70 dan oke, ini berarti ini mungkin berat manusia mungkin 45 lah ya. Berat orang tuh bisa sampai 120 lah. Nah, sedangkan berat awal mungkin 70 lah ya. Biar bisa geser-geser. Jangan lupa 0,0. Nah, ini nilai awalnya. Oh, ini 70 doang ya. Kalau yang ini tuh oke, dia nggak ada desimal ya. Jadi kita perlu ubah nilainya nih. Nilainya tuh nggak boleh desimal. Berarti kalau nggak boleh desimal, gimana caranya kita bisa round harusnya. Nah, rounded. Nah, rounded cuma tetap ada komanya ya. Oh, tetap ada komanya. Oke, gimana caranya ngilangin koma dari double? Kita coba searching. Remove trailing zero from double. Nah, ini coba. Kita cari yang sederhana. Ini agak panjang codingnya. Kita coba cari yang sederhana. Trailing zero.
Oke, di sini ada format, get result. Ini kita bisa coba nih ya. Dan ini lumayan baru tahun 2022. Oke, jadi kita coba. Kita coba di sini nilainya kita paste. Di sini weight. Oh, sepertinya error ya. Ini ada ininya. Nah, ini dia. Jadi dengan coding ini ternyata kita bisa ngubah nih formatnya tuh tanpa koma, ini dengan cara %G. Oke, kita tutup lagi. Udah nggak pakai. Oke, ini udah jadi tampilannya seperti yang kita inginkan. Ups, tapi pas lagi kayak gini tetap ada ya. Oh, ini berarti kurang tepat nih, kurang tepat. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Oh, atau tadi kita rounded aja ya, weight.rounded. Bener juga. Nah, kalau gini kan, nah, tadi kan kita rounded, terus komanya kita hilangin, kayak gitu. Oke sih ini, harusnya ya. Jadi, kita lanjut. Nah, di sini kan udah ada satu hashtag ya. Hashtag itu kan buat bikin yang sebelah sini, sama slidernya. Nah, ini kita perlu bikin yang kedua adalah untuk bagian height-nya. Oke, berarti kita bikin aja, kita copy paste aja langsung yang ini. Di sini. Ini bagian height. Ini tuh cm. Jangan lupa ada satu lagi di sini, weight sama height. Height itu nggak 70 ya, 70 paling kalau ini kita bikin mungkin tinggi. Kalau misalkan tinggi itu pakainya sekitar mungkin 100 sampai 200 lah ya. Oke, terus tingginya minimal mungkin kita taruh presetnya itu di 172. Oke, 172 nilainya yang di sini masih weight jadiin height. Oke. Coba kita gerakin. Ya, sudah bergerak. Sisanya tinggal bagian result. Bagian resultnya sama, resultnya kita bikinnya kayak gini. Ini nempel yang ini sama bawah, berarti ini VStack. Ini VStack, ini sama ini hashtag. Jadi VStack di dalamnya hashtag. Oke, jadi kita akan bikin hal yang sama di sini. Nah, di sini kita akan bikin pertama yang kanannya dulu. Berarti ada tulisan kayak gitu yang gede sama ada tulisan yang kecil. Jadi kita bikin dulu. Set. Kita mulai dari teks. Ini kita ambil teks yang di atas aja. Nah, teksnya kita ubah dulu jadi 273, misalkan 9 segini ya. Terus habis itu kita ubah ini kayaknya nggak body, dia lebih gede dari yang atas. Yang atas itu title 2 lebih gede, berarti harusnya title. Nah, terus dia juga bold. Terus habis itu di bawahnya ada tulisan lagi. Berarti di sini ada tulisan lagi. Ini tulisannya normal. Ini kita pakainya kayaknya body deh. Nah, body. Oke. Nah, karena di luarnya ini kita mau masukin jadi pakai hashtag lagi, berarti ini kita masukin ke VStack dulu. Jadi ini kita embed ke VStack. Terus ini kita kopas dan masukin ke dalam. Oh ya, ini nggak bold ya, jadi ini kita hapus aja. Dan ada warnanya, jadi foreground color dot
misalkan green kalau ini. Dah, terus abis itu udah jadi gini, biar dia rata kanan, kita mesti tambahin alignment di sini. Alignment itu ada trailing. Nah, itu jadi di belakang. Nah, terus setelah di belakang, kita mesti masukin dia ke dalam hashtag. Hashtag, di atasnya kita masukin spacer. Nah, ini jadi dia kedorong ke kanan. Di depannya itu ada teks. Teksnya yang sama kayak gini. Berarti ini kita ambil aja dari yang atas, kita copy, terus masukin di sini. Jadi kayak gini. Namanya your body mass index. Oke. Your body mass index. Kecil, ini gede semua ya. Oke, bentar. Udah. Oh, ini jangan lupa paddingnya juga sama yang di atas. Berarti, oh ini nggak ada paddingnya ya berarti ya. Oke, kita samain. Berarti padding yang atas kita hapus. Yang ini juga paddingnya kita hapus. Cuma di sini kita mau ada jarak sama atasnya ya. Berarti kita ke paddingnya kita bisa masukin top, misalkan 20. Oh, kurang ya. Kita masukin 40. Oke, terlalu jauh. Coba 35. Oke, 30 cukup. Ya, kira-kira kayak gini. Oke. Oke. Ini karena di VStack-nya udah ada padding ya. Oh iya benar. Oke. Cukup. Tapi ini jaraknya antara ini terlalu deket ya. Dia tuh agak jauh sedikit ya. Tapi sama nih. Oke, sudah sama nih seperti sama view-nya. Ini ada jarak sama atasnya, kita kasih jarak lagi nih si height-nya. Height-nya itu ada yang bagian sini. Ini kita kasih padding juga biar ada jarak. Tapi jangan terlalu jauh. Untuk ngebedain aja, sama your body mass index juga ada jarak. Kita kasih jarak. Oke. Kayaknya udah jadi, cuma tinggal buttonnya aja. Kita bikin tampilan buttonnya. Button ada action sama label. Jadi kita enter. Actionnya apa? Sekarang kita bikin print aja. Save misalnya. Nah, terus labelnya itu kita mau bikin teks juga. Dan isinya adalah save to history. Ya. Oke, karena ini ada warnanya, kita coba ganti warnanya jadi blue. Ya, jadi kita coba pakai style. Ada style nggak di sini? Kita coba plain. Kalau plain kayak gimana? Oh, plain tuh kayak gitu. Kalau borderless kayak gitu. Kalau misalkan border, oh kalau border kayak gini. Tapi kita bisa ganti nih warnanya harusnya ya. Coba kita ganti warnanya. Foreground color dot. Coba kalau green jadi gimana? Oh, ini tuh ganti tulisannya. Kita ganti jadinya white. Terus backgroundnya ini kita kasih blue. Nah, oke ya, udah mirip, cuma kurang gede aja. Oke. Kalau kurang gede, kita coba lebarin. Teksnya kita gedein, frame-nya mix with. Nah, jadi lebar.
Terus kita mau ada jaraknya juga, jadi ini kita kasih padding coba. Apakah, wah kelebaran ya paddingnya kayaknya. Kalau gitu kita kasih padding yang lumayan nggak terlalu gede. Atau mungkin frame-nya aja yang kita atur ya. Coba kalau frame-nya kita atur max height 44. Wah kegedean, 40 36. Oke, kayaknya cukup ya 36 tuh. 32 coba ya, kita coba pakai 32. Sama ada padding top biar kita ada jarak sedikit sama atasnya. Nah, cakep. Oh, ada satu lagi nih, ada roundednya. Di sini ada roundednya, di sini belum ada rounded, berarti kita rounded corner radius. Kita coba 16. Kebanyakan kayaknya ya. Coba 8. Nah, oke, kira-kira gini, udah jadi tampilannya, tampilan dari kalkulatornya, kalkulator view ya, yang dari yang di sini. Oke, untuk kita mau nextnya ketika kita pencet historinya atau kalkulator dia akan berpindah kan ya. Nah, kita butuh dia mana itu? Mana picker kita? Picker. Nah, ini dia picker. Jadi kita butuh buat memastikan ketika dia indeksnya tepat 0, kita akan menampilkan tampilan yang di bawah. Tapi kalau misalkan dia berubah nilainya jadi 1, history, kita mau nampilin tampilan yang lain, history. Oke. Caranya, nah kita perlu pisahin dulu nih, kita bikin tampilan baru. Jadi kayak kita pisahin tampilannya, ini kita copy paste sampai sini. Terus abis itu kita harusnya bisa bikin dulu file baru. Di sini kita bikin file baru, new file, Swift View, UI View, iOS jangan lupa, kita next. Terus kita bikin namanya kalkulator view. Langsung enter aja. Nah, ini kalkulator view ini kita masukin yang tadi kita dari hashtag sampai spacer. Coba copy, kita masukin sini. Jangan lupa ada vstack di atasnya. Jadi kita bikin vstack dulu. Kita paste semua. Oke, dia akan belum muncul karena banyak error, nilai-nilai weight dan height itu belum dipindahin. Jadi kita kirim. Nah, kirimnya, jadi konsepnya gini. Konsepnya ini kan view. Content view itu dibilang sebagai namanya parent view. Nah, parent view itu punya yang namanya subview. Subview-nya itu adalah kalkulator view. Oleh karena itu, kalau misalkan di sini state, untuk yang bagian parent-nya kita bikin state buat inisialisasi. Tapi di dalamnya, di subview, itu kita pakainya binding. Nah, kenapa binding? Karena biar dia itu nilainya itu ngebinding nilai yang udah kita bikin di parent view-nya. Kita namain var binding var namanya apa, weight. Ini tuh tipe datanya double. Kita lakukan hal yang sama buat si height. Nah, errornya bakal hilang, digantiin sama error yang di bawah karena dia butuh input sekarang. Nah, caranya untuk biar nggak error dan kita bisa ngeliat tampilannya, kita bisa pakai weight, kita masukin weight sama height-nya. Nah, di sini kan dia minta binding double ya tipenya, bukan double doang. Jadi kita butuh pakai nilai konstan. Dan ini nilai double-nya misalkan 70. Sama, lakukan hal yang sama, konstan. Ini nilai bindingnya misalkan 172. Oke, maka tampilannya jadi kayak gini.
Nah, sekarang kalau misalkan tampilan ini kita masukin ke dalam sini, kita panggil di sini, jadinya calculator view. Nah, kita butuh kirimin data weight-nya sama height-nya. Ini ada set, ada weight, ini ada height. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti yang tadi. Nggak ada bedanya ya. Gitu kira-kira. Tapi sekarang kita bisa cuma tinggal manggil calculator view, terus ngambil dari calculator view yang ada di sini. Nah, berikutnya biar lebih kelihatan tampilannya, ini paddingnya gue pindahin aja karena di sini gue jadi agak sedikit bingung. Jadi ini di bagian paling luar, VStack paling luar berarti di bagian sini. Nah, kalau gini kan tampilannya jadi lebih gampang ya dilihat. Dan ketika di sini hasilnya pun sama aja. Kecuali ini kalkulator, ininya nih, apa nih, bagian pickernya jadinya harus butuh padding. Jadi kita butuh kasih padding di sini. Nah, ini jadi terlalu jauh, jadi sebaiknya gue hapus bagian padding yang ada di atas. Ini gue turunin jadi, kalau gue hapus tampilannya jadi kayak gimana? Kita cek dulu. Oke, udah oke sih kalau dihapus, jadi harusnya hapus aja. Nah, terus gimana caranya biar kita ngecek nih? Kita coba cek nih, dia bisa pas lagi berubah nilainya jadi 1. Terus kita cek kondisinya, nilai ini, terus habis itu kita mau tahu keluarin tampilan yang mana. Nah, kita perlu pakai yang namanya if sebenarnya. If index sama dengan 0, maka kita kasih calculator view. Ya kayak gitu. Nah, else kita kasih text. Misalnya ini kita namain history. Nah, makanya kalau misalnya kita klik, dia akan berubah langsung jadi history. Kayak gini. Nah, karena kita udah tahu kayak gini, kita sekarang nextnya butuh bikin yang di bagian sebelah history. History itu tampilannya seperti ini, ada listnya. Caranya gimana bikin listnya? Ini kan repeatable content ya. Nah, kita coba bikin listnya ya. List. Kita cari tahu cara bikin list. Nah, banyak banget yang ngomongin tentang list. Kita lihat dari Apple documentation. Pasti yang pertama kalau keluar, oke, di sini kita perlu bikin datanya. Terus perlu bikin, ini datanya masih datanya. Nah, perlu bikin tampilannya yang kecil. Dulu. Oke. Kita ikutin. Kita perlu bikin datanya dulu. Jadi sini kita bikin dulu datanya, namanya BMI. Di BMI ini kita perlu bikin datanya sesuai sama yang kita perlukan. Kalau kita lihat dari sini, dia ada datanya tuh date sama resultnya, nilai data dari si hasil perhitungannya sama statusnya. Berarti kita bikin di sini. Kita pakai struct BMI. Kita masukin date-nya. Terus sama resultnya itu string. Kok string sih? Double ya. Terus habis itu ada statusnya.
Nah, tapi kan statusnya ini berubah-berubah ya, tergantung sama nilai yang dikeluarkan sama si result dari BMI-nya itu. Jadi kita perlu nanti kita perlu bikin function biar nanti keluar outputnya seperti ini. Oke, jadi ini kita biarkan dulu, kita butuh date sama result. Nah, yang paling penting adalah untuk bikin tipe list ini adalah list itu kan ada banyak ya tipe datanya. Ada banyak datanya. Jadi untuk memastikan datanya yang masuk itu betul dan data pertama dan data kedua itu berbeda, kita perlu yang namanya identifiable. Kita tambahin identifiable, terus habis itu kita tambahin di sini let ID. Nah, ID ini gunanya apa? Gunanya buat untuk membedakan setiap item yang ada di dalam list ini. Nah, ini kita bikin namanya, kita pakai yang sederhana aja, pakai UUID. Kayak gitu. Nah, UUID ini kita bikin kayak gini, dia akan terbentuk setiap kali BMI ini dibikin, dia akan membuat UUID nih, membuat ID dari UUID. Nah, UUID ini bentuknya itu bisa dibilang selalu berbeda-beda ketika dibikin. Jadi ini akan UUID ini nilainya akan beda-beda terus. Nah, terus nextnya kita bikin tampilan berikutnya. Tampilan berikutnya adalah kita langsung bikin di sini aja ya, biar gampang. Tampilannya di bagian content view. Nah, di sini kita bikin biar dia nampilnya ke sini, kita ubah ganti ini bukan 0 tapi 1. Ini pause, kita refresh. Nah, tampilannya jadi kayak gini. Nah, sekarang kita next ke bagian cara kita bikin listnya. Oh, kita perlu bikin yang kecilnya dulu, yang repeatable-nya ya. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita akan bikin satu tampilannya yang sama, yang kecil itu. Dia ada tulisan date di sini, ada teks di sini. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama. Di sini namanya pakai hashtag ya, hashtag terus dibikin jadi vstack. Jadi kita bikin hashtagnya dulu. Hashtag story, terus habis itu ada apa tuh? Oh, sama ya. Terus di sini ada spacer buat dia ngedorong ke kiri sama ke kanan. Terus habis itu di atasnya itu hashtag ini di embed lagi sama vstack. Yang di atasnya itu ada tanggal, bisa dibilang tanggal ya, berarti kita butuh teks lagi yang nilainya tanggal. Date, kita pakai string interpolation, kita pakai date, kita bikin formatnya yang simple aja gitu, yang formatted jadi kayak gitu. Coba ada tipe-tipe format yang lain nggak? Kita coba datetime kayak gimana datetime? Kalau yang komplit, kalau yang numerik kayak gimana numerik? Oh, oh ini kita bisa ubah nih. Kalau date kayak gimana, kalau time-nya kayak gimana stylenya. Ini kita pakai yang sederhana aja, bisa nggak? Shortened apa nih? Yang kanan itu shortened udah benar, cuma yang ini datanya bukan numerik nih. Coba kita cari yang omitted apa nih? Oh, itu nggak ada malah. Nah, cocok nih, bagus nih. Sama vstack-nya juga kita mau bikin dia leading ya. Jadi kita bikin ini alignment-nya leading. Nah, jangan lupa vstack-nya kita kasih padding. Nah, jadi
Nah, kalau udah jadi, ini kita jadiin modal. Oh, teksnya belum nih. Teksnya ini ada 33,15. Terus di sini kita fontnya itu yang atas tuh gray. Oh, yang ini pasti ini gray dulu. Ini pakai color. Foreground color dot gray. Terus yang ini fontnya kayaknya agak gede ya, title 3 gimana? Oh, kecilan. Title 2, title 1. Coba kayaknya title 1 kita kasih bold. Oke, sama teks yang di bawah ini contohnya obese. Sama, kita kayak kekecilan fontnya, kita ubah fontnya jadi title 2. Oke lah ya, title 2 cukup. Sama warnanya jangan lupa. Foreground color ini jadinya orange. Oke, kayak gini kira-kira. Ini tampilan yang kecilnya. Nah, pas kita ganti jadi tampilan kecil, udah jadi tampilan kecilnya, kita siapin listnya. Nih dia listnya. Oh, listnya bentuknya kayak gini. Oke, kita samain aja. Kita butuh bikin list di sini, list konten. List. Oke. Jadi tipe datanya apa? Masukin datanya kita langsung masukin aja tadi. Oh, datanya belum ada, jadi kita perlu bikin state juga. Private var save BMI story aja deh. Ini tipe datanya array, jadi ini langsung masukin bikin array itu kayak gimana? Gini. Contohnya, terus di dalamnya ada BMI dengan date-nya date sekarang, resultnya misalkan 25, 12, 22 deh. Nah, terus kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini, subset history, BMI. Terus kita masukin ke sini. Nah, jadi, ini kayak paddingnya kita nggak butuh karena dia udah dapat padding tuh. Oke, kita nggak perlu spacer lagi. Oke, ini udah jadi seperti yang kita inginin. Coba kita cek lagi. Ini ada jarak ya. Kita kasih jarak deh. Ini sempit banget sebab kita kasih jarak di sini. Padding bagian yang top. Bagian yang top kasih 8. Kejauhan ya, kayak lagi marahan ya. Kalau 4. Kalau 2. Kalau 0. Jauh banget. Nah, minus 4 cukup lah ya. Jadi sebenarnya minus 4 ini defaultnya itu 8. Nah, jadi kalau misalnya ini minus 4 ya, 8 kurang 4 ya 4. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau 8 kurang 8 dia dempet banget dong. Oh enggak. Oke. Ini kira-kira yang mau kita tampilin ya di history. Jadi kita siapin lagi tampilannya yang berikutnya itu buat history view. Jadi history view. Nah, ini kita juga masukin tampilannya ke sini biar manggilnya gampang. Copy, ini kopinya segini. Kita masukin ke sini. Tapi jangan lupa save history juga mesti dikirim ya.
Jadi ini kita mesti kirim binding var save history historis. Ini dia BMI. Nah, jadi di sini pasti bentuknya jadi error, jangan lupa dibenerin. Save history dot constant, value-nya di sini BMI. Jangan lupa date resultnya date sekarang. Date sekarang nilainya mungkin 12,52 biar muncul aja dulu. Oke, udah muncul. Nah sekarang kita panggil dari sini. Jadi yang ini kita hapus aja langsung. Kita hapus. Ini pakai kalkulator, bukan history view. Kita kirim si save history-nya. Ingat ya, buat ngirim nilai binding kita perlu dolar. Jadi kita perlu kirim pakai dolar. Nah, kira-kira tampilannya jadi kayak gini. Nah, udah sampai sini. Selanjutnya kita ke kalkulator view. Nah, sekarang kita memastikan sekarang yang terjadi ini kalau misalkan kita gerakin. Kita lihat dari content view. Kalau misalkan kita balikin ini di 0. Nah, terus kalau kita gerakin ini masih belum berjalan ya. Si resultnya ini belum berubah. Nah, sekarang kita mau membuat suatu algoritma biar dia nanti ketika berat sama tingginya berubah, si resultnya pun akan berubah sama si normalnya. Nah, sekarang kita perlu tahu nih rumusnya dari si BMI itu apa sih? Nah, BMI itu formulanya itu adalah kilogram per meter kuadrat. Berarti nanti kita perlu bikin beratnya dari kilogram dibagi sama tingginya kuadrat dalam satuan meter. Oke, sekarang kita bikin dulu si buat calculate resultnya. Ini di bagian calculator view. Nah, di sini kita taruh aja di bagian bawah di luar variabel ini. Kita bikin namanya calculate function calculate BMI. Nah, ini returnnya akan jadi double nilainya. Nah, di sini kita langsung aja ngitung nilainya. Kita return hasilnya yaitu adalah tadi tuh kilogram berarti weight dibagi sama height kuadrat berarti kali height lagi. Gitu. Nah, ini kan height-nya dalam sentimeter ya. Jadi kalau dalam sentimeter berarti ini kan sentimeter ke meter kan bagi 100. Berarti ini harusnya height-nya itu juga dibagi 100. 100 kali 100 10.000. Nah, kita karena ini di bawah di bilangan bagian bawah ya pecahannya. Jadi ini kita tuker. Jadi ini mesti dikali 10.000. Nah, ini biar kelihatan pembedanya ada kita kasih itu underscore gitu. Nah, biar dia berubah si bagian teks ini yang hasilnya ini kita perlu ganti jadi yang tadi ini kayak interpolation calculate BMI buka tutup kurung. Nah, ini dia hasilnya langsung muncul. Kalau kita ganti pun dia akan berubah harusnya. Oh, ngeceknya mesti dari yang content view ya, sorry. Nah, kayak gini ya. Nah, cuma kan ini di sini di hasilnya itu kita mau dia dua ini ya di belakangnya. Nah, ini caranya gimana? Kita coba searching aja. It's after comma Swift. Kita coba cari yang cukup sederhana pakai formatter.
Oke, ini bisa pakai formatter, cuma lumayan panjang. Kita cari yang lain mungkin. Nah, ini. Oh, kita bisa pakai gini. Oke. Edit mean floating bla 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 bla. Oke, berarti cuma tinggal kita masukin datanya ke sini. Tadi mana yang bagian itu ada di calculator view. Di calculator view berarti tinggal string. Kita ganti ini jadi string format angle-nya nggak perlu ada. Ini bukan angle tapi calculate BMI. Nah, selesai. Ya, sesuai sama yang tadi dijelasin ya. The ini means floating number. Oke. Ya, kayak gitu yang diceritain. Jadi harusnya aman lah ya, bisa nih. Sekarang kita coba lihat jalannya kayak gimana hasilnya ketika kita ubah. Ya, bener ya. Sekarang kita cuma tinggal cek nih. Kalau misalkan nilainya, kita coba lihat tadi yang di bagian BMI formula. Nah, kita lihat di sini formulanya. Oke, kalau ini ukurannya underweight, normal, overweight, sama obese ya. Ini adult BMI. Oke, kita sekarang coba bikin warnanya. Kita kembali ke calculator view. Jadi kita bikin function. Yang membuat ketika kita masukin, kita ambil data dari calculate BMI ini, terus habis itu nilainya langsung kita mau tahu warnanya itu apa dan teksnya itu apa. Jadi kita bikin teksnya dulu ya. Jadi kita coba ambil, kita namain yang ini BMI scale. Nah, ini parameternya nggak usah ada, tapi ini kita returnnya string. Nah, sekarang kita akan coba sedikit agak beda ya, buat tahu conditional kan ya. Ini kan biar tahu nih, kalau segini jadinya ini, kalau segini jadinya ini, kalau segini jadinya ini, ya kan. Itu kan conditional ya. Kita ganti dengan menggunakan, kalau conditional tuh menggunakan kan biasanya if else ya. Nah, kita ganti yang namanya switch case. Nah, ini sebenarnya sama aja, penggunaannya cuma agak sedikit berbeda. Kita coba switch. Siapa yang mau dicek itu adalah calculate BMI. Case-nya kalau misalkan tadi kurang dari 18,4, berarti case-nya kurang dari 18, berarti 0 sampai kurang dari 18,4. Jangan lupa ya, ini spasi-spasinya. Terus habis itu ini kita akan nge-return hasilnya kalau misalkan di sini namanya underweight. Terus habis itu dengan case yang selanjutnya itu 18,5 sampai 24,9. Ini normal. Kita lakukan sama case-nya yang lain, itu berarti 525 sampai 39,9. Ini overweight. Nah, yang terakhir defaultnya kalau misalkan lebih besar dari 40. Oh enggak ya, default langsung aja. Defaultnya pasti lebih dari 40 atau di bawah 0 ya. Ini kita tulis langsung return obese. Oke.
Nah, ini titik-titik lebih kecil ini nandain range operator. Jadi ngebacanya itu 0 sampai 18,4, yang ini 18,5 sampai 24,9 dan seterusnya. Kayak gitu. Ini kita langsung pakai di bagian normalnya. Normalnya itu kita pakai interpolation lagi. Kita pakai BMI scale. Oke, kita coba lagi ke sini. Kalau ini ya, kalau diturunin jadinya overweight, normal. Oh, terbalik ya. Ini semakin ke kanan semakin kecil ya. Iya, benar juga ya, benar. Jadi kalau gua tingginya sekarang 173, gua dan berat gua 96 overweight. Oke, berarti benar ya. Cuma sekarang warnanya. Kita lakukan hal yang sama ya, biar terbiasa sama switch case. Kita lakukan hal yang sama buat bagian color. Function, BMI scale color. Ini kita balikinnya color dengan nilai yang sama, berarti kita copy aja ini ke bawah. Ini kita returnnya warnanya, kalau ini biru misalkan ya. Yang ini normal jadinya green, yang ini jadinya orange, yang ini jadinya red. Ya, kita coba masukin ke warnanya. Warnanya tuh di bagian sini. Jadi ini pakai BMI scale color. Kita cek lagi, ketika sudah berjalan nanti jadinya overweight, obese, bener ya. Jadi kalau misalkan ini 183 gua, normal, obese, overweight, terus habis itu bentar, nih kayak ada yang error nih. Normal, underweight. Oh, obese-nya itu nggak ada ya. Ini kayaknya ada salah nih rumusnya. Kita coba cek lagi rumusnya, lebih besar dari 40. Obese. Bentar. Kita lihat di sini. 25 sampai 39 ya. 39 ya. Ini overweight. Ini buat yang adult. Bener harusnya. Coba kita lihat lagi di sini. Di bagian ini kita coba jalanin lagi. Ini 17 ya, sampai ini dia nih 40 nya benar ya. Kalau 40 obese ya, benar, sip. Tadi nggak salah ya, cuma memang ini butuh lebih tinggi aja. Kalau mentok ya segitu overweight ya. Oke. Cuma balik lagi, BMI yang bagus yang normal ya. Kira-kira itu udah jalan. Sekarang kita cuma bikin tentuin kalau misalkan dia dipencet bagian button yang di sini di save ke history, dia akan pindah ke sini. Caranya gimana? Caranya tinggal dari sini yang bagian mana tuh tadi? Mana itu button? Ini button. Ini kan cuma baru print save doang. Nah, sekarang kita masukin nih, kita bikin let new BMI sama dengan BMI, date-nya kapan, sekarang, nilainya, resultnya, calculate BMI. Ini kita masukin ke save tadi save histories. Nah, save historiesnya belum dikirim nih. Sekarang kita kirim dulu ya ke sini dengan cara yang sama, binding dulu var
save histories, ini BMI. Nah, di sini kita cuma tinggal masukin save histories dot append new BMI. Di sini akan error karena belum gua kirimin save histories. Oh, ada error. Apakah itu errornya? Oh, ini yang bagian ini ya, bagian previewnya belum dicek. Ini kita masukin aja save histories konstan seperti hal yang sama. Ini isi kosong juga nggak apa-apa kayaknya, biar nggak error aja. Oke. Nah, kalau ini dimasukin, kita pencet, harusnya masuk sini. Oke. 33,15. Oh, angkanya beda ya. Ya, karena ini tampilannya belum kita atur nih. Nah, sekarang kita atur tampilan buat si historinya. Kita pindahin ke sini. Ini pindahin ke sini yang bagian historinya. Oh, untuk memastikan kita coba jalanin dulu ya ke simulator. Jadi langsung komen R aja atau pencet tombol yang di sini. Oke, sudah berjalan ya. Oke, kalau di sini ada 1, kalau kita pencet dia ke save sini, tapi belum berubah ya. Nah, sekarang kita akan ubah tampilan yang di selanjutnya yang di history view. Nah, BMI ini kan nilai ini belum dari nilai BMI yang ini ya, dari yang data yang kita kirimin. Nah, sekarang kita ganti nih. Ini kita pakai ini juga, apa namanya? String interpolation. Nah, kita pakai BMI yang didapat dari sini dot result. Nah, obase-nya juga perlu kita kasih nih nilainya, logic yang tadi. Nah, caranya gimana? Logiknya kita kasih ke si modelnya. Nah, ini karena modelnya masih kayak gini ya, kita perlu kirimin si logiknya. Jadi logiknya itu kita kasih aja, kita copy paste. Nah, ini kita copy paste dan pindahin ke sana. Kita copy, kita masukin ke sini. Dia akan error di bagian calculate BMI karena balik lagi di sini nggak punya calculate BMI tapi punyanya result. Oke, dan ini color ya. Kita perlu tambahin di sini bagiannya import SwiftUI. Oke, harusnya udah aman di bagian view-nya. Nah, sekarang di sini kita masukin nih BMI pakai string interpolation, jangan lupa BMI dot BMI scale. Terus di sini BMI dot BMI color. Nah, kira-kira gitu. Kita coba tinggal run aja. Oh, ini masih koma-komanya masih banyak ya. Cuma kita pastiin dulu logiknya berjalan dengan baik. Kita coba save history. Ya, masuk ya di bawah, tapi nggak di atas. Nah, ini kita coba, kita ubah dulu ini jadi 2 desimal. Kita udah punya tadi coding yang tadi tuh. Jadi kita cuma tinggal pakai lagi codingannya yang ini, string format bla 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 bla. Jadi ini kita tinggal coba copy aja, masukin ke sini. BMI result ya, kita ingetin BMI result, kita ganti si calculate BMI-nya. BMI dot result. Nah, terus habis itu ini seharusnya udah berjalan ya. Ya, dia jadi 2 desimal. Nah, terus habis itu kita harus juga memastikan ini kalau overweight masuk overweight. Oh, overrun masuknya di bawah ya. Ininya harusnya di atas. Nah, ini kita coba searching dulu.
Kalau dia append, harusnya dia itu membuat satu, dia itu masukin ke dalam collection-nya itu yang di belakang. Nah, kita maunya yang di depan. Jadi caranya gimana? Insert uh, insert value to array at first position Swift. Nah, ini kita coba lihat paling atas. Caranya itu kita lihat di sini contohnya. Oke, ini ada array-nya isinya world. Kalau misalkan kita insert hello di 0, berarti nanti jadinya hello world. Nah, kita akan lakukan hal yang sama. Jadi instead of tadi di bagian ini pakainya append, kita pakai insert. Insert new element, new BMI at 0. Nah, kita sekarang coba. Oke, masih normal. Ini udah 2 baris, 2 angka di belakang koma. Terus kalau misalkan kita ubah ini BMI gua. Oke. Ya, dia jadinya di atas ya. Dan ini tanggalnya juga dia jadinya now ya. Karena balik lagi sekarang masih jam 19.00. Oke ya, dia ngambil tanggal hari ini, tanggal 18. Oke. Paling itu kita udah selesai nih sesuai sama yang kita inginin. Oke, sekian paling dari video yang tadi buat kita bikin suatu aplikasi ya, aplikasinya khususnya BMI Calculator. Kira-kira udah banyak banget yang udah kita pelajarin. Saran gue adalah ya pelan-pelan, karena mungkin ada beberapa yang baru belajar. Jadi pastikan kalian ngelihatnya pelan-pelan aja, jangan buru-buru, karena mungkin agak sulit. Kira-kira itu, thank you, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.